untuk jurusan mesin itu jurusan yang memang tidak ada matinya, intinya seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa untuk podcast SMK 751 Purwokerto. Bersama saya Widi Nur Sandi, Sarjana Teknik. Seperti biasa, kita kedatangan tamu istimewa dari bapak-bapak jurusan Teknik Pemesinan yang nanti akan ngobrol santai bersama kita semuanya mengenai jurusan yang ada di SMK 751 Purwokerto, khususnya jurusan Teknik Mesin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube SMK 751 Purwokerto, channel edukasi, bukan channel cari sensasi. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan kita siang hari ini, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu ya untuk narasumber atau teman-teman dari jurusan Teknik Pemesinan SMK 751 Purwokerto. Sebelah saya ada Bapak Maskun Sofwan. Ya, selamat pagi. Ya, yang sebelahnya ada Bapak Karsimin Siswandaka atau biasa dipanggil Pak Amin. Selamat pagi. Ya, beliau berdua adalah guru Teknik Pemesinan ya. Guru Teknik Pemesinan. Mungkin pemirsa atau anak-anak, bapak ataupun ibu yang ada di rumah masih bertanya-tanya sebenarnya pemesinan itu apa, apakah sama dengan mesin otomotif atau apa. Nanti akan kita obrolkan bersama-sama bersama narasumber kita pada siang hari ini. Kira-kira saya tanya kabar dulu aja ini Pak, gimana kabarnya selama pandemi ini? Alhamdulillah baik. Masih baik Pak Amin? Alhamdulillah sehat Pak. Untuk kegiatannya masih sama? Masih. Atau ada tambahan-tambahan gitu? Ya, masih selama ini masih sama Ya, dengan ya. Tapi tetap kegiatan pembelajaran walaupun daring tetap dilaksanakan ya? tetap dilaksanakan. Oke, kembali ke tema ya. Kita ngobrol santai saja Pak ya. Mungkin ada beberapa waktu yang lalu ada orang tua tanya kalau di STM atau SMK itu jurusan pemesinan itu kan orang taunya mesin ya. Orang tua itu taunya mesin. Nah, apakah sama dengan otomotif? Sebenarnya apa sih jurusan pemesinan itu menurut bahwa semuanya? Nanti mungkin dari Pak Maskun dulu, gimana jurusan pemesinan itu apa Pak sebenarnya Pak? Ya, terima kasih untuk penjelasan dari saya untuk jurusan Teknik Pemesinan. Ini merupakan salah satu kompetensi di SMK yang belajar tentang kejuruan, salah satunya yaitu mesin produksi. Jadi salah beda satu dengan mesin otomotif ya? Berbeda. Jadi mindset dari putra-putri kita perbaiki ya, kita perbaiki. Salah pengertian ya Pak. Ya, kita. Jadi mesinnya bukan mesin kendaraan. Ya, tapi mesin produksi, mesin industri. Kalau menurut Pak Amin gimana? Sama apa gimana? Jadi gini, untuk menjelaskan kaitannya dengan jurusan pemesinan kepada orang awam ya, seperti saya dulu pada saat saya mau masuk STM pun ketika memahami mesin itu ya mesin mobil, taunya kendaraan ya. Mesin sama kayak saya ketipunya seperti itu. Padahal itu ya, kalau di jurusan teknik pemesinan, kalau mobil itu kan produknya. Oh iya. Nah, kalau di pemesinan itu nanti yang membuat mobilnya. Oh, yang membuat mobilnya ya. Jadi kalau bahannya itu berupa logam besi. Logam. Nah, nanti itu diolah menjadi spare part dengan mesin-mesin yang ada di industri. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk jurusan pemesinan. Jadi membuat onderdil kendaraan seperti itu. Betul Secara ya. simpelnya seperti itu. Ya. Jadi lebih ada gambaran ini ya. Jadi mesin pemesinan khususnya itu bukan
mempelajari Mesin mobil, otomotif. mesin atau motor ya. Tapi lebih pada membuat onderdil, iya spare part, bagian bagian-bagian dari motor atau mobil. Iya, dan itu pun tidak sebatas mesin mobil dan motor, Pak. Oh iya. Bahkan itu pesawat terbang, Pak. Oh, Kereta iya, iya. api, Keseluruhan. itu pokoknya yang mesin-mesin itu dari logam, itu nanti orang-orang mesin inilah yang membuatnya, Oh, yaitu pada gitu. jurusan teknik pemesinan. Oke, ya jadi sudah dapat ya garis bawahnya. Jadi jurusan pemesinan itu dilatih untuk membuat ya. Betul, Ya, itu. betul. Jadi Membuat. membuat produk. Nah berarti kalau di SMK 751 Purwokerto kan jurusannya pemesinan ya. Iya. Itu yang dipelajari apa saja Pak? Mungkin dari Pak Maskun dulu. Ya, kalau yang dipelajari di jurusan teknik mesin banyak sekali ya. Salah satunya dari mulai kelas 1 itu Kelas dari 1. dasar dulu. Terus ada belajar tentang mesin konvensional dan mesin otomatis atau CNC. Terus juga belajar tentang software kayak gitu. Baik software gambar maupun software pemrograman. Iya. Semuanya diajarkan di SMK 751 ini. Iya, berarti gambar ya, ada pelajaran Ada juga gambar Karena mesin. kan membuat ya Pak Amin gimana? Iya, Mau membuat sesuatu itu harus ada gambarnya. Betul. Jadi gini, kalau yang dipelajari di jurusan pemesinan itu banyak sekali, Pak. Oh, sebenarnya, iya. Pak. Jadi kompetensinya banyak sekali. Nah, terutama itu tadi untuk membuat suatu bagian atau spare part mobil itu kan ada prosesnya. Proses Iya, ya. Nah, itu melalui ada mesin las, ya kan. Yang sebelumnya itu desain itu tadi yang dikatakan gambar. Desainer, iya. Desain. Nah, kemudian nanti Di desain program. itu outputnya adalah berupa gambar kerja. Nanti bisa Ya. dikerjakan dengan mesin las, dengan mesin bubut, dengan mesin fresh, CNC, EDM dan sebagainya. Oh. Jadi itu nanti yang dipelajari di pemesinan. Jadi seperti itu. istilahnya merancang dulu, Ah, terus dikerjakan, iya. terus dirakit begitu ya? Iya, dikerjakan. Apa namanya? Urutannya seperti Iya. itu ya. Juga nanti kan berarti siswa itu harus tahu cara mengoperasikan mesinnya untuk iya. membuat Iya, seperti iya. itu. Jadi istilahnya prosesnya itu dipelajari ya, Dipelajari. menggunakan Dipelajari semua. manual ataupun mesin Iya. Otomatis. atau mesin otomatis ya. Ya. Betul. Gitu. Kemudian ini pertanyaan lagi ya, jadi setelah tahu apa yang dipelajari jurusannya pemesinan, kemudian apa yang dipelajari, terus yang ketiga itu kenapa kok milih pemesinan? Kebetulan kan Bapak berdua kan lulusan pemesinan juga Iya, ya. mesin juga, betul. Apa karena ketipu tadi? Mungkin karena tahunya mesin itu mesin kendaraan atau memang sudah tahu? Lah kenapa istilahnya memilih jurusan itu? Itu kenapa? Ada alasannya mungkin Pak Maskun atau Pak Amin mempelajari tentang pemesinan. Mesin, ya. Ya, kenapa kok kita harus memilih jurusan mesin? Iya. Itu pada dasarnya kalau saya sendiri itu memang dari awal itu sudah tahu ya Sudah tahu. apa yang mau dilaksanakan dan apa yang mau kita pelajari. Nah, khususnya ini untuk mesin, kenapa kita bisa memilih mesin? Iya. Kayak gitu. Jadi kita memang untuk jurusan mesin itu jurusan yang memang tidak ada matinya, intinya seperti itu Pak, kayak gitu. Jadi Maksudnya tidak ada matinya. tidak kalah dengan zaman, kayak gitu. Tidak termakan zaman. Iya, gitu tidak termakan Dari zaman. dulu sampai nanti masih tetap ada. Gitu. Ya, masih tetap ada. Dan itu untuk prospek kerja dan yang lain-lain itu lebih luas cakupannya luas. dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain, seperti itu. Mungkin dari Pak Amin gimana? Iya, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Maskun. Jadi kalau cerita awal dulu saya masuk STM memang betul itu Pak. Jadi Iya, mungkin sedikit tertipu ya. Iya. Tapi setelah Sedikit. terjun, ya setelah terjun, saya semakin paham Semakin gitu ya. paham. Arah. Ternyata memang jurusan pemesinan ini justru malah yang dibutuhkan, terutama oleh dunia industri. Industri, ya. Apalagi kalau sekarang itu pemerintah sedang menggalakkan program yang link and match dengan industri. terus. Nah, ini salah satu jurusan yang diunggulkan itu adalah jurusan teknik pemesinan. Pemesinan, iya. Karena ini nanti yang akan membuat
suatu produk, suatu spare part dan sebagainya, sehingga nanti anak itu kreativitasnya itu nanti juga diperlukan di sini. Iya, benar. Tidak hanya bongkar pasang, memperbaiki, selesai sudah, tidak, tapi bagaimana nanti anak itu berinovasi, membuat ya, karya. terutama dengan perkembangan teknologi yang sekarang itu sudah sangat canggih sekali. ya. Nah, Iya. nanti jurusan teknik mesin ini tidak bakal hilang oleh waktu, Mas. Justru malah ini akan semakin dibutuhkan. Semakin dibutuhkan. Iya, ke depan. Semakin itu. Istilahnya semakin banyak produk yang dihasilkan, tenaga kita, tenaga Ya. pemesinan semakin banyak dibutuhkan. Ya. Itu seperti itu ya. Nah, contohnya gini, kalau sekarang kan itu sedang dikembangkan yang namanya mobil listrik. Iya, betul. Nah, berarti kan nanti ketika ini nanti sudah sempurna, saya yakin itu mobil bensin itu akan hilang dengan sendirinya. Iya, betul. Nah, Kalah. ya, nah di sini tetap teknik mesin yang berperan, gitu kan. Nah, kalau yang bongkar pasang memperbaiki mobil bensin, tentu saja dia kan ketinggalan zaman. Ya, harus pindah. Nah, Ya, iya, paling nanti kan itu yang memperbaiki kan berarti ya. ahli listrik. Ya, Nah, ahli. tapi kalau orang mesin nanti karena yang membuat spare part-nya itu ya tetap menjadi menjadi Pokoknya tetap andalan. membuat, ya, Betul, membuat itu. part, membuat. Selama itu masih materialnya logam ya, atau yang sejenisnya aluminium dan sebagainya, itu orang mesin nanti yang berkiprah di situ. Oh iya, betul, Ya, betul, betul. betul. Berarti istilahnya prospek kedepannya masih sangat Betul. cerah. Iya, peluangnya luas. Prospek itu ya itu tidak akan pernah mati ya ketika Iya, Mas tidak akan pernah. Jadi Selesai. memang kan SMK kan selain dipersiapkan untuk bekerja, itu juga kan berwirausaha. Mungkin salah satu peluang dari alumni di teknik pemesinan di bidang itu memungkinkan nggak? Oh, itu sangat mungkin sekali, Pak. Itu terutama ini saya pengalaman sendiri lah ya, alumni Iya. yang dari angkatan saya itu yang STM itu malah banyak yang buka bengkel, Usaha, ya, buka bengkel spare part, itu bengkel ulas dan sebagainya. Bahkan itu yang banyak yang sukses juga banyak, Iya, gitu kan. benar. Yang bekerja di industri kemudian menjadi orang penting juga banyak. Iya. Gitu. Kalau Pak Mas Kun, Kalau menurut saya peluangnya itu memang luas sekali, khususnya di industri tadi yang dikatakan pakar Simin. Iya. Itu memang untuk mesin itu sangat cocok kayak gitu Pak. Jadi untuk jurusan mesin sendiri nanti sangat luas cakupannya, bahkan di industri itu nanti masuk berbagai kriteria dari pekerja. Contohnya seperti operator yang pertama, kedua engineer, teknisi ya, yang ketiga nanti ada drafter, ada programmer dan yang lain-lain. Itu sangat memasuki di semua bidang, intinya seperti itu. iya. Beda dengan yang lain, mungkin nanti akan terkendala dengan sesuatu hal kayak gitu, khususnya materi yang tidak ada gitu, tidak diajarkan. Tapi di pemesinan untuk jenjang berikutnya masih bisa meneruskan ya. Artinya dari STM pemesinan mau meneruskan sekarang sudah banyak jurusan. Justru malah ini nanti yang akan ini, Pak. Contoh kalau di Indonesia lah ya, yang terkenal itu kan ITB, Iya. Iya, itu benar. UGM. Nah, kalau ITB sendiri kita tahu itu kan memang ahli-ahli mesin nanti di sana, gitu, seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika ingin melanjutkan. Iya. Itu Tetap bisa ya. Bisa, sangat bisa sekali. Iya. Jadi tadi dipersiapkan kerja, wirausaha juga ternyata sudah banyak. Kalau mau Melanjutkan pendidikan di Sangat bisa. Sangat instansi, ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini mungkin berkaitan dengan kiat-kiat, barangkali ini kan juga alumni pemesinan. Oh, Kiat-kiat supaya istilahnya mempelajari di bidang pemesinan itu sukses lah istilahnya. Ini kiat-kiatnya bagaimana? Mungkin Pak Mas Kun dulu. Ya, untuk kiatnya dari saya itu untuk lulusan atau alumni dari mesin sendiri, ini saya minta ya ada salah satu kompetensi yang di bidangnya, contoh seperti CNC itu harus ya digali lagi potensinya, jadi difokuskan ke situ. Jadi untuk yang dipersiapkan untuk industri 4.0 itu Pak. Oh, iya, Karena kita sudah bergerak di bidang otomatisasi, jadi semuanya baik mesin maupun
kelistrikan dan yang lain-lain itu contohnya harus semuanya sinkron dengan IT atau dengan apa namanya otomatisasi industri itu mungkin itu. Ya, kalau Pak Amin sendiri Ya. gimana? Jadi kalau di teknik pemesinan itu kan kompetensinya sebenarnya banyak Pak. Contoh Iya. ya las. Nah, kita tahu ketika kita benar-benar menjadi ahli las, ya kita lihatlah orang-orang ahli las di Pertamina. Iya. Itu kalau bicara gaji sangat fantastis gitu kan. Nah, nanti juga bisa menjadi operator kebut. Iya. Nah, nanti bisa konvensional, bisa CNC. Nah, nanti kita bisa mengukur dari diri kita kecenderungan kita kemana. Contoh gini, iya. ya. Istilahnya bakat Nah, minat. kemana? Minatnya. Saya dulu itu ketika belajar CAD, Iya. gitu kan, yang AutoCAD, Inventor itu kok tertarik Oh, gitu loh. tertarik. Nah, saya tidak tahu nanti akan kepake apa enggak, tapi saya tekuni. Iya. Dan sampai saya bisa gitu kan. Nah, ternyata sampai dengan ketika saya sudah bekerja ternyata itu dipakai. Sudah masuk, Iya, iya. itu seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, ketika kita betul-betul menjadi seorang ahli itu pasti dibutuhkan. Ya. Oh, Gitu ya. Jadi ketika senengnya ngelas ya pelajari las itu sampai betul-betul bener bisa ngelas. Gitu Ya, Kalau difokuskan. senangnya di fresh, pelajari ilmu freshnya itu sampai matang. Nah Ya. itu kiat-kiatnya seperti itu Pak salah satunya. Oke, berarti tetapi tetap di jurusan mesin nanti diberikan semua ya. Semuanya, tinggal semuanya kita tetap. Dasar, Ya, nanti akan dasar. istilahnya mau menekuni di mana. Nah, ya. itu, ya. Itu yang kita gali gitu, Yang dari diri nanti kita. Gitu. cenderung Ah, cenderung kompetensi anaknya itu ada di mana. Ada di mana. Ya, seperti Minat, itu. bakat. Ya, minat bakatnya. Seperti itu. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin obrolan santai kita seputar teknik pemesinan. Ya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Lain waktu nanti kita akan sambung kembali mungkin dengan tema atau pembahasan yang lain yang berkaitan dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK 751 Purwokerto. Terima kasih Bapak Amin Iya, atas kehadirannya, Pak. Ya, terima Waskur, kasih juga kehadirannya. sudah. Juga teman-teman yang ada di rumah beserta tim, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan komen channel SMK 751 Purwokerto, channel edukasi bukan channel cari sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.